Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan di siang hari ini kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa kita sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita sholat duhur berjamaah. Dan kembali kita akan diberikan nikmat hadir di Raudhah min Riyadil Jannah, salah satu taman di antara taman-taman surga Allah di muka bumi ini, yaitu Majalisul Ilmi. Kita berharap mudah-mudahan setiap detik waktu kita di majelis ini kelak di yaumil qiyamah akan memberikan kesaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita berharap layak bisa menjadi ahli jannahnya, wabil khusus jannah yang ditempati dengannya kita bisa menemani Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari-hari penghujung bulan Oktober, ya, sekaligus pekan pertama dari bulan Jumadal Ula, ya, bulan Jumadal Ula yaitu bulan yang ke Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan kelima, ya, bulan kelima dalam kalender Hijriyah, yang menandakan kalau di Jazirah Arab itu Pak peralihan musim dari musim semi menuju musim dingin, karena Jumada itu atau Jumadil Awal itu dia diambil dari kata tajammadal ma, ketika air itu membeku, nah itu disebut dengan tajammad. Nah, makanya orang Arab menyebut musim bulan kelima Jumada ini ya dengan Jumada, karena saat itu sudah mulai masuk musim dingin, ya. Jadi kalau ada di antara jamaah mungkin ada bapak-bapak yang namanya Jumadi, nah itu mungkin dia karakternya orangnya dingin gitu Pak, ya. Ada Pak di sini yang namanya Jumadi. Tapi biasa ada Pak, ya, di masyarakat kita ada yang dinamain Jumadi, ya. Nah, ya itu dari sisi makna namanya Pak, ya. Kalau orangnya sih ya bisa saja hangat, nyaman gitu, ya. Baik, jamaah sekalian dimakan Allah. Hari ini kita akan membahas satu tema jamaah sekalian yang sangat penting untuk kita pelajari, ya, karena ini sebenarnya adalah tema yang erat terkait dengan kehidupan kita. Jadi relate sekali Pak dengan apa yang kita biasa hadapi dalam kehidupan kita, yang senantiasa kita ini selalu dihadapkan kepada beragam masalah, ya, yang kemudian dari beragam masalah itu kita dituntut untuk memilih, ya, antara, bisa jadi Pak memilih di sini bukan hanya memilih antara dua hal, ya, bisa saja bukan dua hal dalam arti dua pilihan, ya, bisa saja juga memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Nah, itu juga bagian dari memilih gitu. Nah, karena itulah Islam dalam hal ini mensyariatkan satu pendekatan, satu cara, satu metode agar kita ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya bisa memilih sesuatu yang dengannya mudah-mudahan sesuai dengan kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui cara yang disebut dengan sholat istikharah. Nah, jadi sholat istikharah ini hakikatnya adalah teknik, ya, yang bahkan kata seorang sahabat Nabi SAW itu senantiasa mengajarkannya, sama seperti mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Saking pentingnya sholat istikharah ini, agar kita ini Pak di dunia tidak jumawa, di dunia ini tidak menganggap bahwa segala masalah itu bisa kita selesaikan atas kemampuan kita, ya, tapi karena semua yang ada di dunia ini hakikatnya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kita kemudian bersikap rendah hati untuk menyerahkan yang terbaik kepada Allah, dan dengannya insya Allah apa yang kita pilih adalah sesuatu yang terbaik, ya. Namun di sisi yang lain
juga jangan dipahami ya sholat istikharah ini hanya dalam konteks cari jodoh aja Pak. Karena biasanya kalau dengar istikharah ini Pak terkait dengan seorang wanita yang dilamar 2 laki-laki gitu kan. Ya belum tentu ya. Termasuk kita sebagai seorang laki-laki Pak, jika ingin menikahi seorang wanita juga perlu istikharah. Apakah ini calon istri yang baik atau tidak? Ya, walaupun pilihannya cuman satu, antara ingin dinikahi atau tidak dinikahi. Nah, itu juga kan konteksnya istikharah. Termasuk kalau ada di antara para suami yang hadir di sini ingin nambah yang kedua, perlu istikharah juga. Antara ingin melakukannya atau tidak gitu kan. Nah, jadi segala hal itu Pak biasanya pasti ada pilihan-pilihan gitu ya. Nah, disitulah yang kemudian perlu istikharah. Termasuk para istri ya, ketika suaminya mengajukan proposal untuk poligami, nah ini istri juga istikharah antara nolak atau membiarkan gitu kan. Nah, itu juga istikharah juga gitu. Jadi artinya menerima tidak menerima, menolak tidak menolak, itu semua adalah pilihan-pilihan yang membutuhkan yang namanya sholat istikharah ya. Nah, jadi sekali lagi inilah sesuatu yang biasanya pasti akan kita hadapi Pak, walaupun mungkin ya sesuatu yang bisa jadi tidak kita biasakan gitu ya, tapi kalau bisa kita melakukannya dalam setiap persoalan yang kita hadapi untuk mendapatkan jawaban dari Allah. Termasuk nanti kita akan pelajari Pak, sebenarnya jawaban dari Allah itu bentuknya seperti apa ya, karena ada sebagian orang juga punya perspektif Pak, yang namanya istikharah itu jawabannya biasanya dapat mimpi apa enggak gitu kan. Ya, itu bisa sebagai satu jawaban, tapi bukan itu jawaban pastinya gitu ya. Nanti para ulama menjelaskan jawaban istikharah itu bentuknya seperti apa. Termasuk masalah-masalah lainnya jemaah sekalian yang nanti insya Allah akan kita bahas terkait dengan sholat istikharah ini, terkait dengan caranya, kemudian pilihan waktunya ya, dan juga hukumnya seperti apa dan seterusnya. Nah, jadi secara sistematis jemaah sekalian, setidaknya ada 5 persoalan. Ada 5 persoalan yang kita akan pelajari terkait dengan masalah sholat istikharah ini ya. Yang pertama adalah definisi dulu ya. Sebenarnya istikharah itu apa? Tentunya kita perlu tahu dulu sebelum melakukan sesuatu, perlu memahami sesuatu itu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan sholat istikharah, atau apa yang dimaksud dengan istikharah itu sendiri jamaah sekalian? Karena nanti para ulama kita menjelaskan istikharah itu tidak selalu harus dalam bentuk sholat. Jadi nanti ada beragam cara yang bisa dipilih untuk kita melakukan istikharah ya. Kemudian yang kedua adalah dalil dan hukumnya, dasar syariatnya apa dan hukum melakukannya apa. Karena sholat istikharah itu rupanya Pak hukumnya beragam. Tidak selalu hukumnya sunnah, bahkan bisa hukumnya haram. Tergantung apa yang menjadi sebab seseorang melakukan sholat istikharah. Kemudian yang ketiga, cara istikharahnya ya, yang tadi saya sebutkan ada beragam cara ya, dan kita bisa memilih dengan aturannya masing-masing. Lalu yang keempat, dari sisi waktu ya Mas kalian. Sebenarnya waktu yang dibolehkan atau yang paling utama untuk kita melakukan istikharah itu kapan? Ya. Dan yang terakhir baru kita bicara tentang tata caranya ya. Sekaligus nanti pada tata cara ini kita akan mencari jawaban dari penjelasan para ulama, apa sesungguhnya jawaban ketika kita melakukan istikharah. Ya, kira-kira apa bentuk jawaban dari Allah ketika kita melakukan istikharah ya. Karena tentu jawabannya Pak bukan jawaban seperti wahyu yang diterima oleh para nabi gitu ya. Tiba-tiba kita dengar suara apa gitu ya, enggak juga gitu ya. Jadi istikharah itu jawabannya nanti ada bentuknya gitu ya. Baik, nah sekarang apa yang dimaksud dengan istikharah itu sendiri? Kalau secara bahasa jamaah sekalian, istikharah itu diambil dari kata kerja ikhtara yakhtaru. Ya. Ini enggak ada di definisinya di dalam slide Pak. Tapi kalau secara bahasa, kata istikharah itu diambil dari kata ikhtara. Lalu kemudian derivasinya menjadi istakhara. Ya, ikhtara itu Pak artinya memilih. Makanya Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan An-Nabiyul Mukhtar, yaitu seorang nabi yang terpilih. Tapi di dalam gramatikal Arab Pak, ya, dalam gramatikal bahasa Arab, kalau ada imbuhan alif, sin dan ta menjadi istakhara, itu mengandung makna at-talab, mengandung makna meminta sesuatu. Ya, contohnya misalnya gini Pak, dalam bahasa Arab ghafara artinya memberi ampunan.
Kita tambahkan alif, sin, dan ta menjadi istaghfara. Maka artinya menjadi minta ampunan. Nah, jadi kalau kita belajar bahasa Arab, ya ini namanya ilmu shorof namanya Pak. Jadi ilmu shorof itu ilmu yang terkait dengan perubahan makna kata kerja berdasarkan adanya perubahan istilahnya perubahan istiqaq atau perubahan derivasi. Ya, yang namanya kalau dalam ilmu shorof itu disebut wazan. Ya, wazan itu apa lagi Pak? Ya, pokoknya belajarlah bahasa Arab nanti Pak kalau ketemu nanti Kak konsep-konsep ini gitu ya. Nah, jadi perubahan dari ikhtaro menjadi istakhara. Nah, jadi ikhtaro itu sendiri artinya memilih Pak. Nah, maka apa makna dari istikhara? Ya mudah saja, kita langsung bisa simpulkan. Berarti istikhara itu maknanya meminta untuk dipilihkan. Kepada siapa yang diminta? Ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya dua pilihan, kita minta kepada Allah untuk memilihkan yang terbaik untuk kita. Ya, nah itu makna secara bahasanya. Nah, tapi kalau secara fikih jamaah sekalian, disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah jilid ketiga halaman 241, definisi dari istikharah, ini saya belum masuk sholat Pak ya, baru definisi istikharah. Istikharah itu definisinya adalah talabu sarfil himmah lima huwal mukhtar indallah. Memohon dialihkannya kecenderungan kepada pilihan yang Allah kehendaki. Nah, himmah itu jamaah sekalian, himmah itu Pak, kalau secara bahasa atau kalau secara hakikat, himmah itu sebenarnya masuk dalam tingkatan niat. Ini saya sedikit agak meluas dulu ke masalah niat nih Pak, karena ini terkait dengan kecenderungan ya. Jadi niat itu jamaah sekalian dibedakan oleh para ulama menjadi beberapa tingkatan Pak. Ketika seseorang terlintas di pikirannya untuk melakukan sesuatu Pak, tapi belum ada kecenderungan ingin melakukannya, itu namanya disebut dengan apa namanya Pak? Nah, disebut dengan hajis. Hajis. Ya, jadi ini namanya marotibun niyah, tingkatan niat Pak ya, tingkatan niat. Jadi kalau misalnya kita sadar sudah masuk waktu duha Pak, terlintas di pikiran kita sholat duha, tapi belum ada keinginan untuk melakukannya. Nah, itu namanya disebut hajis. Nah, ketika hajis ini Pak kemudian dipikirkan, mulai kalau kita buat persentase hajis itu mungkin 1% Pak baru ya. Nah, mulai kita endapkan di dalam pikiran kita berpikir misalnya tentang keutamaannya, berpikir tentang fadilahnya. Nah, itu namanya disebut khotir. Khotir. Lalu Pak, ketika khotir itu kemudian naik tingkatnya sampai 50%, lalu ada pertanyaan di dalam hati kita antara ingin melakukan atau tidak mau melakukan, itu namanya disebut haditsun nafsi. Haditsun nafsi itu artinya Pak, kita berbicara dengan diri kita sendiri, melakukan atau tidak, melakukan atau tidak. Nah, ketika levelnya melebihi 50% Pak, dari 51 sampai 99%, ya, di situ kita sudah ada kecenderungan untuk memilih antara keduanya, misalnya memilih untuk melakukan misalnya Pak. Nah, itulah baru disebut dengan himmah. Itu disebut apa? Himmah. Jadi himmah itu Pak, pilihannya itu sudah selesai, bahkan kecenderungan untuk apa? Mengeksekusi pilihan yang diambil. Ya, misalnya tadi contohnya Pak, antara mau sholat duha atau tidak sholat duha, lalu hati cenderung ingin melakukannya Pak, berarti dia sudah himmah. Nah, ketika dia naik menjadi 100%, lalu kemudian 100% itu dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan dia ingin melakukannya, misalnya berwudu dan seterusnya Pak ya. Nah, itu namanya disebut azam. Disebut azam. Jadi azam itu sudah di angka 100%. Dan ketika kemudian kita di dalam hati mengatakan usolli sunnatad duha bertamaan dengan membaca takbiratul ihram, itulah baru disebut niat. Kebayang Pak ini urutannya? Berarti dalam hal ini Pak, jawaban Allah Subhanahu wa taala itu levelnya bukan lagi pilihan, tapi sudah kecenderungan untuk melakukan yang disebut himmah. Makanya disinilah jamaah sekalian, kita akan memahami hadis Nabi SAW Pak, yang mengatakan man hamma bihasanatin kutibalahu hasanah. Barang siapa berniat ingin melakukan sesuatu dari kebaikan, sudah dihitung dapat pahala. Tapi keinginannya harus apa? Levelnya himmah gitu. Kalau masih lintasan aja belum dapat pahala Pak. Kita misalnya sadar waktu duha masuk Pak, tapi terlintas ya, muncul di pikiran kita tentang sholat duha, belum dapat pahala. Ya, baru kita dapat pahala meskipun belum dilakukan kalau sudah ada keinginan untuk melakukan. Naiknya sudah himmah. Ya. Nah, lalu Nabi katakan Pak,
fa in amila biha, lalu kalau kemudian apa yang dia niatkan dari kebaikan itu baru lalu dilakukan Pak, maka kutiba lahu asyru hasanat ya hatta dha'afa Allah ila ma yasha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambah pahalanya menjadi 10 kebaikan sampai batas pahala yang Allah tidak batasi, yaitu sesuai dengan kehendaknya Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kalau melakukannya Pak, maka nilai pahalanya terus bertambah. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, waman hamma bisayyi'atin, kalau ada niatan untuk melakukan suatu kemaksiatan dan sudah cenderung ingin melakukannya Pak, tapi apa yang terjadi? Walam ya'mal biha kutibat hasanah, dan kemudian tidak jadi melakukannya karena iman menghalanginya, dia dapat 1 pahala. Tapi fa in amila biha, namun kalau dia kemudian melakukannya hanya dihitung 1 dosa. Nah, ini maka dalam hadis ini Rasul menyebut bukan dengan nawa Pak, tapi dengan hamma. Ya, termasuk dalam hal ini Pak, saya sedikit meluaskan juga. Kalau kita misalnya Pak sudah sadar masuk waktu wajib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh untuk terkait dengan sholat. Tapi kita ada ini Pak, ada suatu kesibukan yang membuat sholatnya tidak mau dilakukan di awal waktu. Misalnya kita belum sholat duhur nih Pak, sekarang udah masuk waktu duhur, kita belum sholat duhur. Nanti niatnya mau jam 2 sholat duhur misalnya Pak. Ya. Maka ketika sholat duhur itu kita niatkan mau dilakukan jam 2 siang, masih waktu duhur bukan? Masih kan? Artinya masih sah nggak sholat duhur jam 2 siang? Masih sah. Nah, maka dalam hal ini Pak, disyaratkan kata para ulama melakukan niat untuk melaksanakan sholat duha. Tapi levelnya bukan ham, harus sudah level azam. Ya, bahwa azam betul-betul ingin melakukan ibadah sholat. Tujuannya apa? Preventif. Seandainya Allah takdirkan meninggal sebelum sholat dilakukan, maka tidak terhitung berdosa. Jadi tujuan azam itu agar untuk mengantisipasi, karena kita nggak tahu nyawa kita kapan meninggal gitu ya. Jadi antisipasi dengan azam agar seandainya Allah wafatkan kita, padahal kita sudah wajib sholat, maka sholat dianggap kita tidak meninggalkannya. Ya, karena sudah ada azam. Kecuali kata imam, sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali, kecuali yang umurnya sudah masuk 60 tahun ke atas, sholatnya harus di awal waktu karena potensi matinya lebih besar. Nah, ini ya. Jadi bukan azam, harus sholat. Tapi ini sebagian pendapat saja. Kalau mayoritas ulama mengatakan Pak, mau berapapun umurnya dan ada niat ingin menunda sholat di awal waktu, minimal ada azam. Nah, ini pentingnya kita bicara niat ini Pak ya. Baik. Nah, jadi sekali lagi kita memohon kepada Allah jamaah sekalian untuk dicenderungkan kepada pilihan indallah, al-mukhtar indallah, yang Allah kehendaki. Caranya bagaimana jamaah sekalian? Ada 3 Pak. Wal aula bis shalah. Caranya yang paling utama dengan melalui ibadah salat, yang nanti kita kenal dengan nama salat istikharah. Atau yang kedua, awid doa al-warid fil istikharah, atau hanya dengan doa saja. Jadi boleh Pak, kita misalnya membaca doa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmi, itu tanpa sholat boleh. Ya, hanya doa saja. Namun nanti untuk doa saja Pak ada 2 pilihannya. Bisa doa saja tanpa diawali dengan sholat, atau doa setelah sholat, tapi sholatnya Pak tidak mesti sholat istikharah. Nah, sholat fardu 5 waktu misalnya. Jadi istikharah itu Pak, istikharah itu bisa doa saja tanpa diawali dengan sholat, bisa istikharah dilakukan setelah sholat tanpa sholat khusus, tapi bisa semua sholat termasuk sholat 5 waktu, dan yang ketiga bisa dengan sholat khusus yang dikenal dengan nama sholat istikharah. Dan 3-tiganya Pak disebut dengan istikharah. Paham ya? Kira-kira ya. Nah, jadi artinya istikharah tidak harus dalam bentuk sholat. Ya, jadi kalau memang lagi istilahnya nggak ada waktu sholat, ya udah istikharahnya bisa dilakukan tanpa sholat. Baik, kemudian dalilnya jemaah sekalian. Apa dalil disyariatkannya istikharah? Ya, dan sekaligus menjelaskan kepada kita Pak urgensi dan pentingnya sholat istikharah ini. Yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata Pak, kata Jabir bin Abdullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Kata Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami untuk senantiasa melakukan istikharah dalam setiap masalah. Coba bayangkan Pak,
Jadi Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita Pak, setiap masalah libatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mau masalah kecil ataupun masalah besar. Ya, nah itu melibatkan Allah dalam suatu masalah Pak, untuk kita mendapatkan jawaban, namanya istikharah. Mau dengan doa saja atau bersama dengan sholat. Bahkan Jabir mengatakan Pak, saking pentingnya istikharah senantiasa diajarkan oleh Nabi, kama yu'allimuna surah minal Qur'an, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kami surat-surat di dalam Al-Qur'an. Jadi artinya urgensinya itu sangat penting Pak, sama seperti kita belajar Al-Qur'an. Ya, dan sekali lagi jemaah sekalian, kita manusia yang selalu punya masalah Pak. Jangan sampai ada yang berpikir Pak, saya nggak punya masalah, karena itulah masalah sebenarnya Pak. Orang yang nggak punya masalah sesungguhnya itulah masalahnya gitu ya. Orang misalnya Pak, dia nggak punya kerjaan Pak, nganggur gitu Pak. Ditanya, kok kamu diam aja di rumah? Emang nggak punya kerjaan gitu, nggak punya masalah? Ya saya nggak punya masalah gitu. Nah, maka orang yang mengatakan dia tidak punya masalah sesungguhnya itulah masalahnya. Jadi sesungguhnya Pak, kita itu selesai dari masalah kapan? Hah? Mati? Enggak, mati malah lebih berat masalahnya Pak. Kita mati lebih berat nanti di alam kubur kita. Kita siapkan jawaban. Masalah selesai Pak ketika kaki kita melangkah masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi sebelum masuk surga Pak, itu masalah semakin besar. Nanti kita dibangkitkan, ketemu masalah baru. Ini gimana bertanggung jawab terhadap amal kita dan seterusnya. Nah, tapi kalau Allah langsung kasih cap Anda ahli surga, itu udah aman itu. Nah, jadi maka disinilah kita hendaknya melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nah sekarang setelah kita tahu Pak pentingnya istikharah di dalam syariat ya, apa hukum melakukan istikharah itu sendiri? Nah, para ulama kita Pak membedakan hukum istikharah itu tergantung masalah yang dihadapi. Artinya hukumnya bisa berbeda-beda tergantung masalahnya Pak. Ya. Pertama, hukum istikharah itu bisa sunnah jika perkara yang sedang dihadapinya itu terkait dengan perkara yang sunnah atau mubah. Tapi istikharah jemaah sekalian hukumnya menjadi haram kalau itu pada perkara yang wajib dilakukan atau haram dilakukan, termasuk makruh dilakukan. Ya, ini dikatakan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqh Al-Kuwaitiyah, al-istikharah la mahalla laha fil wajibi wal harami wal makruh. Istikharah tidak berlaku pada persoalan yang telah jelas dihukumi sebagai perkara wajib, haram atau makruh. Misalnya perkara wajib begini, atau perkara haram misalnya begini Pak. Ada orang dapat masalah Pak, ini saya korupsi apa nggak korupsi ya? Istikharah dulu. Perlu Pak istikharah kalau urusan korupsi? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena udah jelas haram. Ngapain istikharahhin? Nah ini saya mau curi kambing tetangga untuk kurban apa enggak gitu ya? Perlu nggak istikharah? Ya nggak perlu karena hukumnya udah jelas haram. Ya. Atau misalnya nih ada orang Pak, karena masih penjajakan ingin menikah, sebelum akad nikah mau pacaran dulu misalnya Pak. Perlu nggak istikharah? Ini mau pacaran dulu apa nggak pacaran gitu? Perlu nggak istikharah? Ya nggak perlu. Kenapa? Ya kan ada jelas hukumnya adalah haram. Ya, jadi yang namanya perkara haram tidak perlu istikharah. Bukan tidak perlu Pak, malah haram istikharah. Ya, termasuk perkara wajib jemaah sekalian. Orang tua kita dalam kondisi kejerat masalah Pak, kejerat masalah ekonomi, kita bisa bantu. Perlu nggak istikharah Pak? Sebagai anak. Orang tua kita kena pinjol misalnya Pak. Gitu ya. Saya mau istikharah dulu nih, mau bantu orang tua, antara mau minjemin apa enggak. Gitu ya. Perlu nggak istikharah? Ya nggak perlu. Karena kewajiban anak untuk senantiasa memenuhi kebutuhan orang tua. Ya, jadi perkara wajib itu tidak perlu istikharah. Atau misalnya Pak udah masuk waktu duhur, saya mau sholat duhur dulu, mau istikharah dulu nih antara sholat duhur apa enggak? Yang ada istikharah gitu ya. Karena istikharah tidak berlaku untuk perkara wajib. Bahkan termasuk perkara makruh jemaah sekalian ya. Termasuk perkara makruh ini tidak ada yang namanya istikharah. Tapi dengan catatan jemaah sekalian, makruh di sini konteksnya Pak, sesuatu yang hukumnya jelas makruh, bukan sesuatu yang berpotensi terjadinya suatu yang makruh. Ya, contohnya misalnya gini Pak, termasuk perbuatan makruh itu misalnya berlebih-lebihan ya dalam masalah yang mubah, israf. Ya, makan terlalu berlebihan. Tapi kalau makan jengkol Pak, itu makruh atau enggak? Ini banyak orang mengatakan Pak, makan jengkol itu makruh. Benar nggak makan jengkol itu makruh Pak? Ya. Makan jengkol itu halal Pak. Makan jengkol itu halal. Makruh itu,
Ya itu, kalau mengganggu orang lain. Setelah makan jengkol, nggak gosok gigi, datang ke masjid, sholat maghrib, ya, yang paling keras baca aminnya dia. Nah itu di situ hukumnya makruh gitu ya. Tapi kalau kita mau makan jengkol Pak, kebetulan itu makanan favorit kita, di rumah sendiri, ya rumahnya dikondisikan kedap bau misalnya, cuman dia aja yang mencium Pak, nah, itu hukumnya mubah. Tapi kalau makannya kemudian berlebihan, menimbulkan potensi penyakit, maka hukumnya bisa menjadi makruh. Makanya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas Pak, perbuatan mubah hukumnya halal, menjadi makruh ketika berpotensi terjatuh pada dua hal. Pertama adalah takabur, kedua israf. Takabur dan berlebihan. Ya, menggunakan pakaian misalnya Pak, ya pada hukumnya asalnya mubah. Tapi kalau di situ ada niatan ingin berbeda dengan orang lain dan menyombongkan diri, maka naik hukumnya antara makruh atau bahkan bisa haram. Ya, jadi intinya dua potensi atau dua sebab tadi Pak berpotensi menjadikan perkara mubah menjadi makruh bahkan bisa haram. Nah, adapun selainnya jamaah sekalian dari perkara sunnah dan mubah, kan kita ini Pak kalau bicara perbuatan kan hukum perbuatan kita kan cuma 5 ya. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Maka kapan kita dianjurkan melakukan istikharah? Hanya pada dua perkara saja, yaitu perkara yang sunnah dan perkara yang mubah. Bahkan jamaah sekalian, kata para ulama Pak, pada perkara yang sunnah, bahkan ya pada perkara yang sunnah Pak, itu pun sebenarnya tidak dianjurkan istikharah. Misalnya gini Pak, masuk waktu duha, ya, mau sholat duha, perlu nggak istikharah dulu Pak? Sholat duha, istikharah sholat duha, 4 rakaat gitu ya. Ya, tapi istikharahnya kan nggak mesti sholat Pak, doa misalkan, ya Allah berilah aku pencerahan, ini sholat duha apa enggak gitu Pak? Perlu nggak kayak gitu? Ya nggak perlu, karena sholat duha itu sunnah, sebenarnya nggak perlu istikharah gitu ya. Melakukannya itu dianjurkan. Tapi Pak, kata para ulama, innama takunu inda ta'arud. Tetapi perkara sunnah itu bisa dimulai dengan istikharah ketika ada dua perkara sunnah Pak yang saling bertentangan dan kita harus memprioritaskan lewat jawaban Allah. Contoh misalnya gini Pak, dua hal yang bertentangan ya. Misalnya adalah membantu saudara. Nah, wajib nggak Pak kita menafkahi saudara? Hukum asalnya nggak wajib. Kalau menurut mayoritas ulama Pak, kalau menurut mayoritas ulama ya, kewajiban nafkah hanya berlaku kepada kerabat yang ke atas dan yang ke bawah. Ya, bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu. Adapun yang ke samping, saudara, keponakan, paman, bibi, itu hukumnya tidak wajib. Bahkan karena tidak wajib, kita boleh Pak memberi zakat kepada mereka kalau mereka mustahik. Ya. Nah, yang jadi masalah begini Pak, rupanya saudara kita yang dalam kondisi tidak mampu ini ada dua misalnya Pak. Yang satu Pak, kondisi ekonominya sebenarnya nggak parah-parah banget sih gitu ya, tapi dia tetangga kita. Dan yang satunya lagi Pak, kondisi ekonominya lebih parah tapi dia rumahnya jauh dari kita. Nah, maka dua pilihan ini Pak perlu nggak istikharah untuk siapa yang didahulukan? Ya kalau bisa bantu dua-duanya bagus gitu Pak, tapi masalahnya hanya bisa membantu salah satu. Mana yang didahulukan? Kalau mendahulukan yang ekonominya tidak terlalu parah Pak, itu bisa lebih utama karena dia tetangga kita dan kita kan punya dua punya dua alasan penting untuk mendahulukan dia Pak. Pertama dia saudara kita, kedua dia tetangga. Karena kalau kita ingin membantu itu termasuk harus melihat tetangga kita, ada hak tetangga di situ Pak. Tapi di sisi yang lain, kalau kita lihat dari sisi kalau kita lihat dari sisi ekonominya Pak, bisa jadi yang lebih jauh itu lebih membutuhkan, tapi masalahnya dia orang yang jauh dari kita. Nah, di sini kan berat pilihannya Pak. Padahal dua-duanya hukumnya apa? Sunnah kan hukumnya. Nah, maka di situ kita perlu istikharah. Tapi kalau pilihannya cuma satu Pak, artinya kita mampu membantu kepada satu orang, perlu nggak istikharah? Nggak perlu, karena memang itu hukumnya sunnah untuk kita lakukan. Nah, ini dalam perkara yang hukumnya sunnah. Termasuk Pak, dan ini yang paling banyak sebenarnya ya, yang paling banyak di masyarakat kita itu Pak, istikharah dilakukan dalam perkara yang mubah. Ya, misalnya memilih jodoh ya, ada dua pilihan nih, ada dua pilihan berat nih Pak. Seorang wanita dia dilamar oleh dua laki-laki. Satunya laki-lakinya ini ganteng Pak, mirip Lee Min Ho, tapi cuman bawa Avanza. Satunya lagi Pak, ya nggak mirip Lee Min Ho, mirip Lele apalah terserah gitu Pak. Tapi bawa Ferrari. Nah, coba pilih yang mana Bu?
Nah, ini ibu-ibu yang suruh milih. Kalau walinya ya milih Ferrari ya. Kalau bapaknya milih Ferrari. Nggak ada urusan dengan wajah. Artinya satunya ganteng tapi ekonominya biasa saja. Satunya Pak wajahnya ala kadarnya tapi ekonominya luar biasa. Gitu. Nah, ini perlu istikharah nggak, wahai para jomblowati? Bu, perlu istikharah? Perlu istikharah. Ya, udah nggak masalah istikharah dalam masalah duniawi seperti ini. Ya, agar Allah memberikan jawaban mana yang terbaik. Karena dua-duanya, masalah wajah dan ekonomi itu bukan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, sebab berpotensi bisa hilang. Ya, wajah bisa menua, harta bisa berkurang. Artinya seimbang sebenarnya, Pak. Ya, maka ketika kita dihadapkan kepada dua pilihan seperti ini, ya yang paling baik meminta jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disitulah dianjurkan kita istikharah. Baik. Nah, ini artinya jamaah sekalian, sekali lagi ya, hukum istikharah itu bisa berbeda tergantung pilihan yang sedang diajukan. Nah, kemudian jamaah sekalian menegaskan apa yang tadi saya sebutkan, Pak. Cara istikharah itu bagaimana? Cara istikharah ada 3 ya, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, dan ini dirincikan oleh dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah. Warodal istikharah halat salas. Ya, istikharah itu dilakukan dengan 3 cara atau boleh milih antara ketiganya. Al-ula, cara yang pertama Pak, wahiyal awfaq, dan ini yang paling sunnah, yang paling dianjurkan. Takunu biraqataini biniyatil istikharah tsumma yakunu du'a al-ma'sur ba'daha. Cara yang paling utama adalah dengan melakukan sholat 2 rakaat, niatnya sholat istikharah, lalu kemudian berdoa dengan doa yang maksur, doa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang tidak hafal doa istikharah, Pak, boleh setelah sholat istikharah langsung minta pilihan kepada Allah walaupun tidak pakai doa istikharah. Nanti akan saya sebutkan doa istikharahnya bagaimana, Pak, kalau bisa dihafal. Tapi kalau misalnya nggak hafal, misalnya gini, Pak, oh saya nggak hafal doa istikharah, jadi bisa nggak istikharah tanpa hafal doa istikharah, Pak? Hah? Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi setelah sholat istikharah, niatnya tadi kan 2 rakaat sholat istikharah, langsung doa, ya Allah, ini ada 2 pilihan yang aku hadapi. Ya, silakan pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Ya, tapi yang paling utama, Pak, kalau bisa hafal doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi yang nanti kan kita lihat ya. Yang kedua, jemaah sekalian, cara yang kedua, Pak, biddu'a faqat min ghairi sholatin. Cara yang kedua adalah dengan doa saja, meskipun tidak diawali dengan sholat. Ya, tiba-tiba kita langsung doa meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, biddu'a aqiba ayyi sholatin kanat ma'aniyatiha wa huwa aula au bi ghairi niyatiha. Cara yang ketiga, Pak, dengan menggunakan doa yang dibaca setelah sholat apa saja, termasuk sholat fardu 5 waktu, apakah dengan niatnya atau tidak dengan niatnya? Maksudnya, Pak, apakah dengan niat istikharah sekaligus atau tanpa niat istikharah? Misalnya gini, Pak, awalnya kita nggak kepikiran masalah, mau sholat duhur, niat sholat duhur, Pak. Tiba-tiba di tengah sholat kita kepikiran masalahnya gitu, Pak. Nah, lantas akhirnya kita niatkan nanti setelah sholat akan doa istikharah. Nah, ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua, Pak, sebelum sholat memang sudah merasa ada masalah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu niat sholat duhur plus niat sholat istikharah. Artinya dalam 4 rakaat itu, Pak, niat 2 sholat. 1 sholat fardu, 2 sholat sunnah istikharah. Dan ini boleh, Pak, menggabungkan antara 2 sholat, antara fardu dengan sunnah dalam sholat fardu itu boleh. Artinya menggabungkan 2 niat maksud saya. Nah, nanti setelah sholat fardu kemudian baru istikharah, ya tentu setelah zikir dan seterusnya. Nah, itu dibolehkan ya. Jadi intinya ada 4 cara bagaimana kita melakukan istikharah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Pak, kapan waktu istikharah dilakukan? Misalnya gini, jemaah sekalian, ada seorang wanita, Pak, dia dilamar dalam waktu yang berdekatan ya, tetapi masih dalam 1 hari setelah asar, setelah sholat asar dia dilamar oleh 2 laki-laki. Atau nggak mesti dilamar 2 laki-laki, Pak, dilamar oleh seorang laki-laki. Nah, maka dia kan perlu istikharah, Pak, antara menerima lamarannya atau tidak kan? Tapi dilamarnya setelah asar. Boleh nggak sholat istikharah setelah asar? Nah, masalahnya kan ada hadis yang melarang untuk sholat ba'da asar sampai terbenam matahari. Nah, jadi di sini, Pak, para ulama kemudian membedakan hukum istikharah terkait dengan waktu tergantung cara istikharahnya. Kalau cara istikharahnya, jemaah sekalian, hanya sebatas doa saja, maka boleh kapanpun 24 jam.
Kalau cuma doa aja Pak ya. Ya, yang melamar tadi setelah asar. Nah, kemudian minta waktu setengah jam untuk istikharah. Ya, doa aja. Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau istikharah itu jemaah sekalian dilakukan dengan bentuk sholat 2 rakaat sholat sunnah ya, maka makruh dilakukan pada 3 waktu, yaitu setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dan yang kedua saat istiwa matahari beberapa menit atau beberapa detik sebelum sholat zuhur, istiwa ketika matahari pas di atas kepala kita, dan yang ketiga setelah sholat asar hingga terbenam matahari. Nah, ini dikatakan dalam kitab Al-Mausu'ah, idza kanatil istikharati bis sholati wad du'a, kalau istikharah itu dilakukan dengan sholat plus doa, artinya sholat istikharah secara khusus, fal madzahibul arba'ah tamna'uha fi awqatil karahah. 4 mazhab sepakat dilarang dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan sholat. Nah, maksudnya 3 waktu ini, setelah subuh sampai terbit matahari, saat istiwa, dan setelah asar sampai terbenam matahari. Nah, maka wahai para laki-laki jomblo yang mau melamar, jangan setelah asar ya, karena nunggu istikharahnya kelamaan nanti Pak. Nah, misalnya kan datang lamar nih Pak, datang lamar setelah asar gitu kan. Nah, si wanita bilang, Mas mohon maaf nih, saya perlu istikharah dulu untuk menjawab. Nah, calon laki-lakinya bilang, ya calon suaminya bilang, yaudah istikharah, sholat istikharah sekarang. Ya nggak boleh. Kata si wanita, ya nggak boleh sekarang Mas, nanti setelah maghrib istikharahnya. Nah, nunggunya kan kelamaan itu. Nah, jadi kalau mau datang ngelamar, kapan waktu yang paling baik? Hah? Kapan Pak? Waktu yang terbaik melamar. Ini yang belum nikah nih Pak ya. Kalau yang udah nikah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kapan Pak? Waktu terbaik melamar? Sambil makan siang. Ya, sebenarnya kalau para ulama mengatakan Pak, waktu terbaik itu sama seperti waktu melakukan akad nikah, yaitu waktu yang dikatakan di dalam hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi mereka. Maksudnya di waktu duha. Nah, di waktu duha antara terbit matahari sampai menjelang zuhur. Nah, itu waktu momen terbaik untuk akad nikah, waktu momen terbaik untuk melakukan proses lamaran dan semacamnya ya. Tapi ya sebenarnya Pak, melamar tuh boleh kapan saja gitu. Tidak ada larangan waktu khusus. Hanya yang nggak boleh sholat istikharahnya. Nah, itu. Jadi sholat istikharah ini dilakukan di luar 3 waktu ini. Baik, nah sekarang yang terakhir jemaah sekalian, kita tutup dengan caranya jemaah sekalian. Cara sholat istikharah itu gimana ya? Ini kita rincikan detail dari awal sampai jawaban Allah Pak seperti apa. Kalau kita bicara sholat istikharah, maka yang pertama dianjurkan sebelum kita sholat istikharah Pak, kata para ulama seperti kata Imam Nawawi, al-istisyarah qoblal istikharah. Dianjurkan melakukan istisyarah dulu sebelum melakukan istikharah. Istisyarah itu maksudnya Pak, bermusyawarah. Ya, bermusyawarah dengan pihak-pihak yang itu bisa memberikan masukan kepada kita. Kata Imam Nawawi, yustahabbu liman khatara bi balihi safar an yusafira fihi. Barang siapa dianjurkan ya bagi siapapun yang ingin melakukan suatu perjalanan, hendaknya dia bermusyawarah dulu. Ya, kepada siapa? Man ya'lam min halihin nasiha wasyafaqa wal khibrah, kepada orang yang dia tahu bahwa dia akan memberinya nasihat atau menyayanginya dan memiliki keahlian dalam persoalan yang dihadapinya. Nah, setelah itu Pak, idza syawara wa dhahara annahu maslahah, setelah dia bermusyawarah dan mendapatkan masukan bahwa ini perbuatan yang baik, istakharallahu fi dzalik, barulah dia meminta jawaban kepada Allah dengan salat istikharah. Nah, berarti dari fasalla rakaatain dengan cara melakukan salat 2 rakaat ya, lalu kemudian melakukan doa istikharah. Nah, berarti dari penjelasan ini Pak, musyawarah dulu baru istikharah. Nah, sekarang kasusnya gini. Tadi Pak, ini mohon maaf Bu ya, bukan mau mengganggu kecemburuan seorang istri. Kalau seorang suami ingin melakukan pernikahan kedua, poligami, nah, sebelum melakukannya dan sebelum istikharah dia perlu istisyarah, musyawarah. Musyawarahnya sama siapa Pak? Nah, pertanyaannya, kalau istri pertama itu, ini kan alas syaratnya apa Pak? Orang-orang yang diketahui dapat menasehatinya, menyayanginya dan memiliki keahlian. Pertanyaannya Pak, kalau pas ingin poligami musyawarahnya sama istri pertama, mau nggak ngasih nasihat? Nggak, langsung jawab. Enggak.
Surga. Nah ini yang jadi masalah nih, karena pasti naluri seorang wanita pasti nggak usah minta nasihat Pak, baru ngomong aja udah udah nggak ngomong apa-apa gitu ya. Ya, saya katakan itu manusiawi Pak, bukan berarti seorang wanita wah ini menentang Allah gitu ya, enggak juga. Karena yang namanya wanita itu, istri itu boleh Pak menolak suaminya tidak poligami, boleh aja ya. Dan Islam memberikan hak kepada seorang istri menuntut cerai gara-gara suaminya yang ingin berpoligami. Nah, tetapi dalam hal ini sang istri juga tidak bisa memaksa kalau suaminya sudah berazam. Kan tadi suaminya belum berazam Pak, baru ingin kan? Nah, maka kalau baru ingin ya perlu istikharah. Tapi kalau udah berazam Pak, ya itu hak seorang laki-laki. Tapi ya tadi resikonya bisa saja si istri meminta cerai. Artinya kalau ingin berpoligami ya harus juga mengantisipasi kondisi-kondisi seperti ini. Tapi kalau memang tidak ada kebutuhan ya udah nggak usah main api lah ya. Ya, satu istri aja udah cukup lah Pak. Itu aja udah berat itu. Ya jadi, tapi bukan berarti nggak boleh gitu ya. Makanya saya tidak setuju antara dua pihak Pak, antara dua pihak yang menganggap bahwa poligami itu dianggap mendiskriminasi wanita. Ini juga sikap ekstrim. Tapi juga yang bermudah-mudahan dan menganggap poligami itu sesuatu yang dianjurkan, itu juga sesuatu yang berlebihan juga gitu ya. Jadi dia sesuatu yang boleh, tapi kalau berpotensi menimbulkan permusuhan dengan istri pertamanya misalnya Pak, atau dengan keluarga besarnya, ya sebaiknya dihindari gitu ya. Nah, jadi kita mengambil sikap moderat saja dalam masalah seperti ini. Nah, tapi sekali lagi Pak, perlu musyawarah dengan orang tua, musyawarah dengan mertua, musyawarah dengan saudara dan seterusnya. Baik. Nah, setelah musyawarah Pak, dapat insight, dapat masukan dan dapat nasihat-nasihat, nah barulah kemudian mulai melakukan sholat istikharah ya. Dengan cara apa? Berniat. Sholat istikharah ini Pak termasuk sholat yang mesti ada niat untuk sah sebagai sholat istikharah ya. Dan niatnya ya cukup misalnya dalam hati kita mengatakan usolli sunnatal istikharah ya. Atau kalau mau dilafatkan juga silakan. Nah ini juga sama Pak, masalah melafatkan niat juga sikapnya moderat saja ya. Jangan mengikuti pandangan yang membid'ahkan, tapi juga jangan mengikuti pandangan yang mewajibkan ya. Dua-duanya ekstrim. Berarti posisi pertengahnya apa? Posisi tengahnya apa? Boleh dilakukan tapi tidak harus dilakukan. Toh Nabi SAW pernah berniat untuk berbuat amal soleh Pak, dengan cara dilafatkan, yaitu apa? Puasa. Nabi SAW ketika di pagi hari Pak, ketika beliau mencari makanan di rumah istri-istri beliau, dalam hadis riwayat Imam Muslim, nggak ketemu makanan ya. Akhirnya apa kata Nabi Pak? Idzan ana shaim, kalau begitu hari ini aku puasa. Itu niat yang dilafatkan bukan? Ya, niat yang dilafatkan, boleh niat itu dilafatkan Pak, tapi tidak harus dan tidak haram. Jadi dia posisi pertengahannya. Dan ini pendapat kebanyakan ulama Pak, bahwa kata Imam Nawawi, an-niyatu mahalluhal qalbu, niat itu tempatnya dalam hati, wa yustahabbut talaffuz biha, dan melafatkannya hukumnya boleh ya. Tapi niat bukan di lisan Pak, tapi di mana? Di hati ya. Nah, jadi salat istikharah ini diniatkan secara khusus dengan dua niat, usolli, dan kedua jenis salatnya itu istikharah. Yang kedua, yang ketiga jemaah sekalian, salat istikharah ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Ya, berdasarkan hadis Nabi, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Jika salah seorang di antara kalian memiliki suatu hajat atau kebutuhan dengan suatu perkara, hendaknya dia salat sunnah sebanyak 2 rakaat. Ya, jadi sunnahnya 2 rakaat. Tapi boleh nggak nambah 2? Boleh saja ya, tapi minimal 2 rakaat. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, apa bacaan surat yang dianjurkan Pak untuk kita baca di rakaat pertama dan rakaat kedua? Nah, sama seperti umumnya sholat sunnah jemaah sekalian. Pada rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ya. Dan nggak usah panjang-panjang Pak, nanti jawabannya yang nunggu lama. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca An-Nisa, ini kelamaan nunggu jawabannya Pak. Jadi cukup 2 surat ini aja ya. Dan 2 surat ini Pak, dua-duanya disebut dengan surat Al-Ikhlas ya. Jadi nama dari 114 surat dalam Al-Quran yang namanya Al-Ikhlas itu bukan hanya Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun juga disebut oleh para ulama dengan nama surat
al-ikhlas. Ya, karena dua-duanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Isinya mengandung keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kelima jemaah sekalian, setelah sholat istikharah 2 rakaat, doa istikharah yang disunahkan dengan doa yang diajak oleh Nabi, Pak, yaitu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, sungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, wa astaqdiruka biqudratik, dengan kekuasaanmu, wa as'aluka min fadlikal azim, dan meminta kepadamu dengan karuniamu yang sangat agung, fa innaka taqdir wa la aqdir, karena engkau maha berkuasa dan aku tidak memiliki kuasa, wa ta'lam wa la a'lam, dan engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui segala yang gaib. Nah, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'isyati wa aqibati amri. Ya Allah, seandainya memang engkau tahu bahwa perkara ini baik dalam agamaku, dalam duniaku, dalam akhir dari urusanku, fayassirhu li, permudahlah diriku untuk melakukannya. Tsumma barik li fihi, dan kemudian berikan keberkahan di dalamnya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'isyati wa aqibatu amri fasrifu anni. Dan jika engkau tahu bahwa perkara ini buruk dalam agamaku, dalam kehidupanku dan akhir dari urusanku, maka jauhkanlah aku darinya. Ya, wasrifni anhu, dan jauhkan dia dari diriku, waqdur lil khaira haitsu kana tsumma ardini bihi, dan permudahkan aku untuk senantiasa berbuat baik dimanapun aku berada, dan ridhoilah apa yang aku lakukan. Nah, setelah itu Pak, setelah kita membaca doa ini, ya, setelah kita baca Allahumma astaghfir sampai akhir, baru kita sebut hajat yang kita ingin dapatkan jawabannya. Nah, pertanyaannya Pak, menyebutkan hajatnya harus pakai bahasa Arab atau boleh pakai bahasa apa saja? Hah? Ya kalau harus pakai bahasa Arab, repot juga. Nah, tapi dengan catatan Pak, kalau dibacanya di luar sholat boleh pakai bahasa apa saja. Tapi kalau dibacanya saat sujud ketika sholat, nah ini sebagai ulama ada yang mensyaratkan harus pakai bahasa Arab. Nah, jadi doa itu bisa dua, bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Nah, jadi kalau kita ingin doa sebebasnya pakai bahasa yang kita bisa Pak, itu di luar sholat. Bahkan mungkin Bapak Ibu pernah lihat Pak, ada video orang sholat itu doa itu kayak dia sedang ngobrol sama Allah. Ada video orang doa itu sambil tangannya gerak-gerak Pak, kayak ngobrol sama Allah gitu Pak. Pernah lihat video kayak gitu Pak? Nah, itu artinya ajak seakan kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau nggak bisa merasakan ekspresinya Pak, paling tidak mengekspresikan semampunya gitu ya. Nah, saat itulah mudah-mudahan doanya lebih terasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya Pak, ini yang paling penting. Bagaimana bentuk jawaban dari Allah? Apakah harus tidur dan mimpi biar dapat jawabannya? Nah, ini ya. Atau jawabannya dengar suara-suara goib gitu ya. Nah, itu gimana? Apakah harus kayak gitu ya? Nah, dijawab oleh para ulama Pak. Jawabannya bagaimana? Dalam kitab Al-Mawsu'ah dikatakan ittafaqa fuqaha'il madzahibil arba'ah anna alamatil qabuli fil istikharah insyirahus sadri. Para ulama 4 mazhab sepakat tanda dikabulkannya istikharah adalah kelapangan dada untuk condong kepada sesuatu. Nah, bahasa kita Pak, kayaknya plong aja ngerasa cenderung kepada salah satunya. Misalnya gini. Tadi pilihannya Pak, antara yang melamar kaya raya tapi wajahnya ala kadar, dengan yang satunya lagi wajahnya ganteng luar biasa tapi hartanya yang ala kadar. Tiba-tiba hati cenderung kemana? Biasanya kemana Bu cenderungnya Pak? Bu? Hati Ibu cenderung gini, wah yang penting hartanya lah. Toh juga kalau wajah juga malam pengantin sama aja rasanya gitu kan. Sama aja kan, nggak ada beda gitu, juga mati lampu gitu, nggak terasa banget wajahnya gitu ya, sama aja lah. Apalagi kalau wajahnya ganteng, khawatir malah kepincut sama cewek yang lain gitu kan. Yang penting hartanya, kayak hati plong banget ke hartanya gitu Pak. Nah, itu berarti jawaban dari Allah Subhanahu. Bukan berarti ini materialistis, bukan ya, tapi itu bisa saja jawaban dari Allah agar mencari yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi hati cenderung kepada salah satunya, itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus dapat mimpi Pak, tidak harus dapat wangsit, tidak harus dapat kalimat-kalimat gaib, nggak harus ya. Rasa, atau misalnya dua-duanya plong tapi kayaknya satu lebih plong daripada yang lain. Nah, itu juga sudah sebagai jawaban ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, 2 poin Pak yang harus diperhatikan setelahnya.
yaitu adalah tidak tergesa-gesa berharap terkabulnya doa. Tadi kan jawabannya Pak, hati plong, tapi ini nggak plong-plong nih Pak. Coba, ini berhari-hari kayaknya masih gundah gulana aja nih. Ini jawabannya bagaimana gitu kan? Nggak dapat hati yang munsyarah, tidak dapat hati yang tadi terasa nyaman gitu kan. Nah, maka Nabi mengajarkan kepada kita Pak, jangan menuntut Allah secara tergesa-gesa. Bisa jadi Allah sengaja membiarkan Pak, itu ada hikmah dan sesuatu yang lebih baik. Maka kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Kata Nabi SAW, Pak, Allah akan mengijabah doa seorang di antara kalian selama dia tidak memintanya secara terburu-buru. Sembari mengatakan da'autu falam yastajib li, da'autu falam yastajib li. Nabi memberikan contoh yang nggak boleh kita ucapkan, Pak. Ya Allah, aku sudah meminta kepadamu kok tapi nggak kunjung diijabah. Kalimat ini Pak menunjukkan kita tidak bersabar menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaksabaran kita Pak itu membuat Allah malah semakin jauh. Maka solusinya adalah bersabar, menunggu jawaban Allah. Dan sabar itu ada batasnya enggak Pak? Kesabaran itu ada batasnya enggak? Ada Pak. Kesabaran itu ada batasnya. Batasnya adalah tidak sabar. Itu batasnya Pak. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya udah pada batas ketidaksabaran, pada batas kesabaran, ya itulah dia tidak sabar gitu ya. Tapi kalau dia masih bersabar, maka sabar tidak ada batasnya. Sebagaimana Pak, pahala sabar tidak ada batasnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa batasan. Dan yang terakhir jemaah sekalian, perkara yang juga bisa kita lakukan setelah sholat istikharah Pak, boleh sholat istikharah dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau misalnya kurang mantap sholat istikharahnya, doanya kurang mantap, lakukan lagi setiap waktu, khususnya di sepertiga malam Pak, sekaligus sholat tahajud dan seterusnya. Nah, itu boleh dilakukan berulang-ulang. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni Pak, dikatakan ya, iza hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat. Jika engkau ingin melakukan sesuatu, kata Nabi kepada Anas bin Malik, mohonlah kepada Allah sebanyak 7 kali sholat istikharah. Nah, jadi Nabi menganjurkan berulang-ulang Pak ya. Tsummandur illadzi yasbiqu ila qalbika fa innal khaira fihi. Lalu kemudian perhatikan mana hatimu condong kepada salah satunya, karena itu adalah kebaikan. Jadi Nabi menganjurkan kepada sahabat Anas, kalau memang ingin semakin mantap itu mengulangi istikharahnya meskipun sampai 7 di sini Pak, bukan makna 7 pembatasan berarti yang ke-8 nggak boleh. 7 itu Pak, dalam tradisi bahasa Arab adalah angka yang menunjukkan tak terbatas. Ya, makanya Nabi SAW dikatakan Pak, setiap hari beliau istighfar berapa kali? 70. Apakah Nabi istighfarnya hanya 70? Enggak, pada dasarnya tidak ada batas. Jadi orang Arab itu kalau ingin menyebut jumlah yang banyak biasanya menyebut kata 7 Pak. Sama seperti kalimatnya begini Pak. Kita misalnya dalam suatu masalah ya, lalu kita mengatakan begini Pak, oh saya sudah pusing 7 keliling menghadapi masalah ini. Pertanyaannya Pak, emang sudah keliling 7 kali? Ya enggak. Tapi apa itu? Ungkapan apa? Ungkapan bahwa masalahnya itu sangat jelimet sekali, sangat sulit sekali gitu ya. Itu artinya angka ini bukan untuk membatasi. Nah, karena itulah Nabi SAW ketika menyebut sholat istikharah 7 kali, maksudnya ya banyak-banyaknya sampai Allah kemudian memberikan jawaban yang terbaik ya. Nah, baik jemaah sekalian bukan Allah, inilah mungkin terkait dengan sholat istikharah dengan beragam masalahnya, termasuk tata caranya ya. Ya, mudah-mudahan kita selalu dekat Pak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi semua masalah kita. Dan baik, kalau ada waktu saya kembalikan kalau ada yang bertanya ya.